Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang aku sayangi dan aku banggakan, melanjutkan pertemuan yang lalu untuk pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan bacaan Bismillah. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa memahami materi yang akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang aku sayangi dan aku banggakan, untuk materi pelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Untuk hari ini materinya adalah beberapa faktor penyebab Islam cepat berkembang di Indonesia. Yang pertama, yaitu syarat masuk Islam sangat mudah, hanya mengucap 2 kalimat syahadat. Sahabat Khalid bin Walid itu pernah membunuh musuh ketika musuh itu sudah membaca 2 kalimat syahadat, sehingga ditegur oleh Rasulullah. Bahkan Khalid bin Walid pada waktu itu menangis. Dia mengucap, "Kenapa aku membunuh orang yang sudah memeluk Islam?" Walaupun itu diucapkan ketika dalam perang. Jadi sangat mudahnya untuk masuk Islam. Yang kedua, Islam tidak mengenal kasta. Kasta itu kelas. Seperti di agama Hindu itu ada kelas. Kelas paling tinggi itu Brahma, di bawahnya ada Ksatria, kemudian di bawahnya ada Weda, atau apa itu saya lupa itu, ya. Tapi di dalam Islam punya kesamaan derajat dan martabat. Nggak ada kalau misalnya kita sholat di masjid itu kemudian ini bagiannya orang kaya, ini bagiannya orang miskin, nggak ada. Satu shop bisa diisi orang kaya, orang miskin, orang yang pakai minyak pengharum, pewangi, ada yang baunya apek, itu semua sama di hadapan Allah, itu sama. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang mulia di sisi Allah itu bukan karena kaya atau miskin, ganteng atau jelek, cantik atau jelek, tetapi karena akramakum indallahi atqakum. Ya. Kemudian yang nomor 3, penyebaran Islam secara damai, tidak dengan paksaan. La ikraha fiddin, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Yang keempat, sifat masyarakat Indonesia yang ramah. Orang Indonesia itu terlalu ramah, ya. Kemudian yang terakhir, yaitu upacara-upacara keagamaan Islam lebih sederhana. Contoh ketika Pak Mus kecil, ketika ikut Jamian Al-Berjandi, itu biasanya hanya minum teh 1 gelas kecil yang di atasnya dikasih biskuit Roma yang bulat tipis itu loh, zaman dulu, ya. Nah, kalau sekarang anak-anak mungkin kalau Jamian semeke gitu ya. Bahkan ketika orang Islam meninggal itu hanya diberi kain kafan, ya. Sementara kalau agama yang lain, misalnya Hindu di Bali, itu ada upacara ngabin. Itu biayanya tidak hanya ratusan ribu, tetapi bisa ratusan juta, bahkan bisa miliaran. Berarti upacara keagamaan Islam itu lebih sederhana dibanding dengan upacara keagamaan agama lain. Kemudian perkembangan Islam di beberapa wilayah Indonesia abad ke-12 sampai abad ke-16. Di Sumatera, pada abad ke-7 di Sumatera bagian utara
menjadi pusat perdagangan dari Aceh, ya, kemudian sampai ke Sumatera bagian selatan, itu tepatnya ada di sana Kerajaan Sriwijaya. Yang kemudian Kerajaan Sriwijaya ini runtuh dan diganti kerajaan Islam di Samudra Pasai di Aceh pada waktu itu, perdagangannya dan perkembangan Islamnya. Tapi kemudian Sriwijaya sendiri juga menjadi Islam, ya, tuh, menjadi kerajaan Palembang. Bahkan ada satu kisah bahwa Maharaja Mula Warman itu pernah berhubungan korespondensi surat menyurat dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah. Cuman tidak ada penjelasan apakah Maharaja Mula Warman ini kemudian memeluk Islam apa tidak. Wallahu a'lam. Selanjutnya di Pulau Jawa, perkembangan Islam di Jawa diperkirakan berasal dari Malaka. Buktinya adanya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Yang pertemuan yang lalu sudah ada gambar makamnya. Ya, nah ini ada klarifikasinya, tertanggal di batu nisannya ada tulisan tahun 1082 Masehi atau abad ke-11. Kemudian awal abad ke-13, yaitu ditemukannya batu nisan bercorak Islam di Troloyo, Trowulan, dan Gresik. Ya, nih Troloyo, Trowulan itu kalau tidak salah ada di Mojokerto, ya, di sana. Kemudian yang terakhir yaitu berita Mahuan, adanya orang-orang Islam di kota Pelabuhan Gresik. Mungkin ini kaitannya dengan kedatangannya Laksamana Chenghu dari Cina, ya. Laksamana Chenghu itu Islam. Kemudian Pulau Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Kalau di Kalimantan ini diketahui dari hikayat Banjar, dari kerajaan Banjar, ada manuskrip catatan. Pada waktu itu terjadi konflik politik sepeninggal Sukarman, yaitu Raja Negara Daha, Negara Jipa, ini bawahan dari kerajaan Majapahit, yaitu antara putranya Pangeran Tumenggung, putra mahkota, ya, dengan Raden Samudra, sama-sama putranya, tetapi yang satu anaknya Permaisuri, yang satunya anaknya Selir. Selir itu istri resmi, tetapi tidak berkedudukan sebagai permaisuri, gitu ya. Kemudian Raden Samudra ini mengalami kekalahan sehingga minta bantuan ke kerajaan Demak kepada Sultan Fatah. Oleh Sultan Fatah dibantu, tetapi dengan syarat kalau berhasil mengalahkan Pangeran Tumenggung, Raden Samudra ini harus memeluk agama Islam. Dan Raden Samudra ini bersedia. Maka akhirnya Sultan Fatah mengirim putranya, yaitu Patiunus, untuk membantu Raden Samudra mengalahkan Pangeran Tumenggung. Setelah berhasil mengalahkan Pangeran Tumenggung, maka Raden Samudra ini pun berganti nama menjadi Islam, yaitu Sultan Suryan Shah atau Suryatullah. Bahkan negara Daha atau negara Jipa ini pun akhirnya diubah menjadi kerajaan Banjar, yaitu ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian Islam di Maluku ini abad ke-7 atau 1 Hijriah, 7 Masehi atau 1 Hijriah. Ini dibuktikan setelah kurun waktu yang panjang dari abad ke-7 sampai ke-14, yaitu 7 abad, ya.
muncul 4 kerajaan Islam, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jayaloro. 4 kerajaan Islam ini masih ada hubungan darah. Kemudian perkembangan Islam di Sulawesi Selatan. Yang pertama kali memeluk agama Islam adalah berasal dari suku Makassar atau suku Bugis. Walaupun pada waktu itu memang ada masuknya misioner Kristen di Sulawesi, tapi alhamdulillah masyarakat di Sulawesi Selatan lebih memilih Islam. Bahkan bisa dikatakan perkembangan Islam di Sulawesi Selatan ini berjalan dengan damai. Selanjutnya evaluasi 1. Ini anak-anak diwajibkan untuk menulis ulang dari soal-soal ini, kemudian dikirim melalui Google Classroom. Demikian tadi pembahasan materi hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.